Anak nongkrong pada dasarnya spin-off Daryl Dixon ini juga akan mendapuk base karakter dari The Walking Dead yaitu Carol, yang memang merupakan pasangan duet paling klop untuk Daryl. Namun sebelum proses syutingnya dimulai, Melissa McBride memutuskan untuk mengundurkan diri dari spin-off. Namun bukan berarti ia tak terlibat sama sekali dengan seri sempalannya ini, karena ada kemungkinan besar karakter Carol akan dimunculkan dalam The Walking Dead Daryl Dixon. Meskipun mungkin kehadirannya hanya mengisi beberapa episode, bagaimana kira-kira Carol akan muncul, semua akan kita bahas di sini. Di samping kita akan mengangkat tentang bocoran yang mengatakan bahwa kepergian Daryl Dixon ke Paris sebenarnya bukan tujuannya, namun ia sepertinya diculik dan dibawa ke negara Paris oleh komplotan layaknya Rick Grimes yang diculik oleh CRM. Ikuti konten ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita ke pembahasan Carol dan kasus penculikan Daryl Dixon, yang pertama-tama akan kita bahas apa tujuan kepergian Daryl. Check this one out. Dalam episode terakhir yang menamatkan The Walking Dead, Daryl Dixon diketahui menjaga perbatasan bersama Elijah dan Lydia. Perbatasan ini kemungkinan berada di antara Commonwealth, Alexandria, dan Hilltop. Keadaan komunitas tampak aman-aman saja. Daryl kemudian mengucapkan perpisahan pada sahabat sejatinya yaitu Carol. Ia mengatakan seharusnya Carol ikut bersamanya, namun wanita itu memiliki pekerjaan di sana sebagai pengganti Lance Holsby. Carol merasa sangat berat berpisah dengan Daryl. Namun Daryl mengatakan bukan berarti ia tak akan bertemu dengannya lagi. Hal ini seperti menyeratkan jika keduanya akan bertemu kembali dalam spin-off Daryl Dixon. Banyak orang yang sebenarnya tak menginginkan Daryl untuk pergi. Judith mengatakan pada Daryl bahwa ia juga berhak mendapatkan akhir yang bahagia. Meskipun tujuan Daryl sebenarnya adalah mencari orang tua Judith dan RG, yaitu Rick Grimes dan Mason. Ia mengatakan pada Judith jika ia menemukan mereka maka ia akan membawa keduanya kembali. Dari sini sudah jelas jika kepergiannya adalah untuk mencari Rick dan Mason. Akankah Daryl berhasil menemukan mereka dan bagaimana akhirnya ia terdampar di Paris? Yang harus kita ingat bahwa Daryl adalah survivor yang handal. Latar belakangnya adalah seorang hunter. Ia memiliki keahlian melacak sementara dalam endingnya terlihat jika Rick dan Mason berada di sekitaran Virginia. Perjalanannya untuk menemukan mereka mungkin tak akan terlalu mudah. Apalagi mengingat jika memang Rick Grimes kembali ditangkap oleh CRM dan Mason bergabung dengan komunitas itu. Tapi kalau ditimbang-timbang lagi jika akhirnya Daryl akan menemukan Mason dan Rick, rasanya spin-off milik keduanya maupun milik Daryl menjadi tidak seru dan esensi spin-off-nya berkurang. Karena pada dasarnya terciptanya spin-off kan untuk menceritakan kisah tiap karakter secara lebih fokus. Kalau ketiganya bertemu dalam satu frame, sama saja kita menonton The Walking Dead. Kalau Mimin prediksi sih untuk awal-awal episode, ketiganya belum akan dipertemukan. Namun ada benang merah yang menyatukan cerita ketiga spin-off-nya, yaitu CRM dalam spin-off Rick Mason. Hal ini sudah jelas. Sementara untuk Maggie Negan nantinya latar kisah mereka berada di New York, di mana terdapat clue dari Warbian bahwa ada laboratorium milik CRM di sana. Dan kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar menunggu mereka di New York. Dan untuk Daryl, mengapa akhirnya ia terdampar di Paris? Kemungkinan terkait dengan lab biomedis di Paris yang terdapat dalam after credit title dalam Warbian. Satu pertanyaan kita, bagaimana Daryl Dixon mencapai Perancis yang terpisah oleh Samudra Atlantik dengan keberadaannya sekarang? Hal ini cukup masuk akal karena jika melihat maps antara Amerika dan Prancis dengan keberadaan Daryl di Virginia, ia hanya harus mencapai pesisir untuk menyeberang ke Prancis. Ada dua opsi kendaraan yang paling masuk akal yang akan mengantarkannya ke sana, yaitu helikopter atau kapal. Tapi kita kesampingkan dulu helikopter ya anak nongkrong. Karena yang paling mungkin dan mendekati adalah kapal laut. Karena kendaraan ini mungkin dimiliki oleh kelompok manapun dengan bahan bakar yang tak sesulit bahan bakar helikopter. Anak nongkrong yang harus kita ketahui dari kepergian Daryl ke Paris bahwa hal itu bukanlah kehendaknya. Ia kemungkinan besar diculik atau dibawa paksa ke sana. Hal ini telah dibocorkan di acara Jimmy Kimmel Live. Norman Reedus mengatakan bahwa ia tak tahu mengapa ia tiba-tiba berada di Paris. Ia tidak pergi ke sana atas kemauannya sendiri.
menyiratkan jika dalam perjalanannya nanti kemungkinan besar Daryl akan bertemu dengan sekelompok atau organisasi yang menculiknya dan membawanya ke Perancis. Berlatar di sebuah benua dan negara yang berbeda dari sebelumnya tentu saja akan menjadi experience baru untuk para penonton. Melihat Daryl berada di Prancis, membuka mata para penggemar tentang bagaimana keadaan dunia pasca apokalipsis zombie selain di Amerika. Sebenarnya spin-off Fear the Walking Dead juga pernah berada di settingan selain US, yaitu Meksiko. Namun Meksiko masih berada di benua Amerika, sementara Prancis berada di Eropa. Hal ini tentu saja akan memberikan vibes yang berbeda dan tidak boring. Yang lebih spesialnya, set di Prancis ini benar-benar mengambil lokasi syuting di sana. Tak seperti Fear the Walking Dead yang memiliki set di Meksiko, namun lokasi syutingnya berada di Kanada. Dalam wawancaranya, Daryl Dixon juga mengatakan bahwa di Paris nanti kita akan disuguhkan adegan-adegan dalam terowongan dan parit yang gelap. Kemudian kastil-kastil khas Prancis yang tentu saja akan menjadi tontonan segar bagi para fans TWD. Berbicara mengenai terowongan dan parit, ada kemungkinan terdapat kehidupan di dalam terowongan bawah tanah. Perkelahian gangster dan yang harus kita tahu, di Paris sendiri terdapat sebuah situs peninggalan sejarah berupa kuburan bawah tanah atau disebut catacombs yang berada di bawah kota Paris. Aktor baru yang terlibat dalam spin-off Daryl Dixon ini adalah Clemence Posey yang merupakan alumnus film Harry Potter. Salah satu anggota kelompok agama progresif yang bergabung bersama Daryl dalam perjalanannya melintasi Prancis. Kemudian ada juga Adam Negatis, aktor yang dikenal lewat film Chernobyl. Negatis akan berperan sebagai seorang pengungsi Inggris yang telah menjadi kuat di Paris, memiliki klub malam bawah tanah, dan sekaligus pemasok gelap. Anak nongkrong, kemungkinan besar timeline story untuk ketiga spin-off The Walking Dead terbaru ini berada di tahun 2023. Tahun yang sama dengan selesainya kisah The Walking Dead originalnya, sekaligus berada dalam tahun yang sama dengan tahun perilisannya, yaitu tahun depan. Kembali pada settingan di Paris, hal ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan scene after credit dalam final season World Beyond, di mana seorang ilmuwan kembali ke lab medis dan melihat kembali video dari Dr. Jenner. Dari scene ini tersirat jika wabah zombie kemungkinan dimulai di Paris. Namun hal yang paling mencolok dan mungkin akan jadi clue dalam spin-off Daryl Dixon adalah saat sang peneliti ditembak dan dengan cepat ia hidup kembali sebagai walker yang berlari dengan sangat agresif. Mengindikasikan jenis walker di negara ini ada yang cukup membahayakan dan jarang ditemui ketika Daryl berada di US. Norman Reedus mengatakan bahwa karakter Daryl mengetahui para peneliti Prancis sedang mengerjakan penyembuhan. Negara ini sepertinya akan menjadi tameng untuk mencegah air dunia. Tapi kelompok ilmuwan juga telah mengerjakan kelompok varian, yang sepertinya membuat virus menjadi jauh lebih buruk. Ya, seperti yang telah dijelaskan di atas, ketika peneliti ditembak, ia bangkit dengan sangat cepat dan mampu berlari, sesuatu yang jarang kita lihat di series originalnya. Apakah hal ini memiliki korelasi dengan ucapan Dr. Jenner yang mengatakan tentang penggunaan kardioplag yang dapat menyebabkan korsleting di otak sehingga otak mendapatkan kembali fungsinya? Bagaimana jika penggunaan kardioplag malah membuat walker menjadi lebih agresif? Jika memang zombie-zombie di Paris akan lebih agresif dan berbahaya layaknya zombie dalam Resident Evil, maka perjuangan Daryl akan lebih sulit dan rumit. Inilah alasan mengapa di ending The Walking Dead kita mulai dijejali zombie-zombie yang lebih cerdas dan berbeda dari sebelumnya. Karena bisa jadi dalam spin-off selanjutnya kita akan disuguhkan dengan para walker yang lebih berbahaya dan menantang. Bisa berlari, memanjat, memakai senjata, dan lainnya. Ya, hal ini cukup menarik, meskipun sebagian fans tidak terlalu suka dengan hal ini, including Mimin. Tapi kalau memang benar di Paris terdapat vaksin, obat-obatan, atau sejenis penangkal virus zombie, terdamparnya Daryl ke sana tak akan sia-sia. Anak nongkrong, seperti yang telah kita singgung di awal, spin-off ini sebenarnya juga akan dibintangi Melissa McBride yang berperan sebagai Carol. Namun akhirnya ia mengundurkan diri karena alasan lokasi syuting yang berada di Paris. Tapi dalam wawancara Norman Reedus,
mengkonfirmasi bahwa kisah Daryl dan Carol belum berakhir. So, ada kans yang besar jika nanti kita akan bertemu kembali dengan Carol dalam spin-off-nya ini. Banyak sekali fans yang menginginkan Carol untuk tampil, sehingga para kreator mempertimbangkan untuk menghadirkan wanita itu. Meskipun nanti porsinya tak terlalu besar, tapi setidaknya akan mengobati rasa penasaran kita. Tentang bagaimana ia muncul, apakah ia akan menyusul Daryl ke Paris? Sepertinya ini tak akan terjadi, karena pemerannya mengatakan sendiri ia kesusahan untuk bermain di Eropa. Carol kemungkinan akan dimunculkan di akhir-akhir musim, maybe ya anak nongkrong. Sebelum akhirnya kita menyaksikan spin-off-nya nanti, yuk sama-sama kita telusuri origin story riwayat kehidupan Daryl Dixon, yang merupakan satu-satunya anggota keluarga Dixon yang masih selamat setelah kematian abangnya Mel Dixon. For your information, karakter Daryl Dixon ini adalah karakter ciptaan kreator untuk TV seriesnya yang tak ada dalam kisah komiknya. Namun begitupun karakternya merupakan salah satu karakter favorit bersanding dengan Rick Grimes dan Negan. Daryl memiliki keahlian dalam berburu, melacak navigasi dan observasi. Ia memiliki kekuatan fisik yang mumpuni, menjadikannya petarung handal, terampil dalam menggunakan pisau, dan senjata favorit yang hampir selalu ia bawa adalah panah. Dengan semua keahlian yang ia punya dan merupakan keahlian yang sangat berguna di tengah-tengah kiamat zombie, tak heran jika Daryl Dixon menjadi yang terkuat di antara komunitasnya. Bahkan ia sering melakukan perjalanan sendiri, salah satunya ketika ia meninggalkan komunitas dan bertemu dengan Leah. Jika para survivor lain kadang tak berani melakukan perjalanan solo, beda dengan Daryl yang begitu tangguh dan percaya diri dengan kemampuannya. Itulah mengapa kita tak harus terlalu khawatir dengan petualangan yang akan dilakukan Daryl nanti. Sampai akhirnya ia akan terdampar di Paris, ia akan baik-baik saja dan mampu survive di negara Eiffel tersebut. Daryl dibesarkan di pegunungan Georgia Utara bersama abangnya Mel, di bawah asuhan orang tua mereka yang lalai dan kasar. Ayah mereka seorang alkoholik dan ibu mereka adalah seorang perokok berat. Mel adalah satu-satunya sosok pelindung baginya, meskipun pria itu juga bukan contoh yang baik bagi Daryl. Kadang Mel juga tak selalu ada untuknya, sehingga ia terpaksa harus mengurus dirinya sendiri. Dalam usia muda mereka kehilangan ibu, dalam insiden kebakaran rumah yang disebabkan oleh rokok ketika ia sedang tidur atau mabuk. Selama beberapa tahun, Daryl dan Mel mendapat siksaan secara mental dan fisik oleh ayah mereka yang menyebabkan Mel keluar dari rumah dan bergabung dengan militer. Setelah kematian ayah mereka, Daryl kemudian bergabung kembali dengan Mel dan hanya mematuhi apa yang dikatakan oleh abangnya tersebut. Keduanya menjadi gelandangan, bertahan hidup dengan berburu dan kadang menjual barang selundupan. Ketika wabah mulai terjadi, Daryl dan Mel melakukan perjalanan menuju zona aman Atlanta. Beberapa saat setelah kota itu dibom oleh militer, mereka kemudian bertemu dengan kelompok Sen dan membentuk perkemahan di luar pinggiran Atlanta. Setelah Mel ditinggalkan di atap oleh Rick Grimes karena merasa ia adalah ancaman bagi kelompok, Daryl terpisah dengannya. Namun ia yakin jika saudaranya tersebut masih hidup. Mel memotong tangannya sendiri ketika kabur dari atap gedung. Mel kemudian ditemukan oleh gubernur dan dibawa ke Woodbury dan menjadi salah satu prajurit topnya. Daryl dan Mel kemudian bertemu kembali. Daryl mencoba untuk membawa Mel masuk kembali ke dalam grupnya, meyakinkan Rick, Glenn, dan lainnya bahwa Mel akan berubah. Namun Mel malah meyakinkan pada Daryl bahwa grup Rick hanya memanfaatkannya saja untuk melakukan pekerjaan kotor. Keduanya kemudian terpisah kembali, namun Daryl tak putus asa. Ia tetap melacak keberadaan saudaranya tersebut dan akhirnya menemukan Mel. Namun tak seperti yang ia harapkan, Mel ternyata telah berubah menjadi Walker. Setelah kematian Ed dan Sophia, Daryl memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Carol. Hubungan keduanya lebih pada hubungan persaudaraan. Mereka saling melindungi dan menyayangi. Sebelum ia pergi setelah Pamela Milton digulingkan, ia memberitahu Carol bahwa ia mencintainya. Daryl juga pernah membentuk ikatan yang singkat namun dekat dengan saudari Maggie, yaitu Beth Green, sebelum kematiannya. Setelah menghilangnya Rick, ia mulai tinggal di hutan mencoba mencari tubuh Rick yang ia kira sudah meninggal.
Di hutan, ia menemukan anjing milik Lea, yaitu Dog. Lea dan Daryl sempat menjalin ikatan yang romantis. Daryl juga menjadi orang tua angkat bagi Lydia, Judith, dan RG semenjak kepergian Mason. Anak nongkrong, bagaimana kisah Daryl Dixon nanti menurut pandanganmu? Akankah spin-off-nya pecah habis? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.